فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Setelah kita merajaah tadi sebagian pembahasan tentang tata cara memandikan, dan itu untuk bagi semuanya untuk bisa pandikan. Nah, kapan saja ditanya untuk menjelaskan, nah bisa. Sehingga tinggal praktek saja. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang ketiga, hukmu takfinihi wa kaifiyatuh. Hukum mengkafani jenazah dan tata caranya. Qala wa takfinuhu wajibun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu rahilatuhu wa kaffinuhu fi thawbayn wa fil riwayatin fi thawbayn. Hukumnya wajib, dan wajib di sini wajib kifai. Sebagaimana na'am permasalahan memandikan jenazah. Tatkala sudah ada muslimin yang mereka menunaikan kewajiban tersebut, maka luput dari yang lain. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang kemudian tertembak tunggangannya dan meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan wa kaffinuhu fi thawbayn. Kafankanlah dia pada dua pakaian. Dan hadis ini manifillah hadis pokok dalam pembahasan jenaiz. Dalam pembahasan jenaiz ini pokok. Maka dihafal, yaitu hadis siapa ini? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengkafani, menunjukkan perkara tersebut wajib. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menukilkan ijma' tentang wajibnya, sebagaimana dalam Majmu' Syarhil Muhadzab. Qala wal wajibu satru jami'il badan. Dan yang wajib dalam permasalahan mengkafani ikhwanillah, yaitu menutup semua anggota tubuh si mayit. Ini kadar yang wajib. Dan dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya perkara ini mesti dan terjadi kesepakatan di antara para ulama. Jadi kadar wajib dalam mengkafani bagaimana? Yaitu tertutupnya semua anggota badan. Nah, dengan satu lapis kain. Jadi ini kadar wajib, yaitu satu lapis kain yang menutup anggota badan dari kepala sampai kaki. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Seorang laki-laki yang muhrim. Qala fa in lam yujad illa thawbun qasir la yakfi li jami'il badan ghuttiya ra'suhu wa ju'ila ala rijlaihi syai'un minal idkhir. Permasalahan berikutnya, apabila tidak didapati kecuali satu kain yang pendek dan tidak cukup untuk menutup semua badannya, wala'iyadzubillah, dan maka ditutup kepalanya, yaitu diutamakan kain yang pendek tadi untuk menutup bagian kepala. Kemudian bagian kedua kakinya bagaimana? Karena tentunya terbuka. Ditutup dengan idkhir. Dengan rumputan, yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada, yang didapati. Kalau seandainya di situ ada daun
ya ditutup dengan dedaunan. Nah, ditutup dengan dedaunan yang bisa menutup. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang dari sisi kain banyak didapati kemudahan. Kain untuk bisa belah yang menutup bagian kepala dan kakinya. Kalau ditutup kepala, kakinya terbuka. Kalau ditutup kakinya, kepalanya terbuka. Subhanallah. Nah, untuk mencari kafan saja yang bisa. Dan Mus'ab bin Umair pada bangsawan, tapi itu semua dia tinggalkan dan memilih kesan akhiratnya dengan memeluk Islam dan berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khabar fi kisah takfini Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Berdasarkan perkataan Khabar dalam kisah pengkafanan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, fa amarana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu wa an naj'ala ala rijlaihi min al-idkhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk menutup kepala beliau dengan kain yang ada, dan kami jadikan pada kedua kakinya itu idkhir untuk menutupnya. Hadits muttafaqun alaih. Wala yughatta ra'sul muhrim adz-dzakar. Dan tidak ditutup kepala laki-laki yang berihram. Berarti qaid adz-dzakar ikhwanillah di sini menunjukkan bahwasanya para wanita beda hukumnya. Nah, di sini lelaki yang meninggal dalam keadaan berihram maka tidak ditutup kepalanya. Kembali kepada hadits Ibnu Abbas tadi, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wala tukhammiru ra'sah, dan jangan kalian tutup kepalanya. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Qala rahimahumullah, wala yughadda ra'sul muhrim adz-dzakar, yaqulu sallallahu alaihi wasallam wala tukhammiru ra'sah, wa yakunu dzalika bi thawbin la yasiful bashara satiran. Dan hendaknya yang digunakan untuk kafan itu berasal dari kain yang yang tidak mensifati kulit. Dalam artian dia menutup, ya menutup dan tidak menunjukkan sifat kulitnya. Berarti bukan suatu kain yang tipis, yang nerawang. Kalau kainnya nerawang masih kelihatan kulitnya, yang hitam kelihatan, yang putih kelihatan, atau yang kuning kelihatan, maka ini tidak cukup untuk disebut telah mengkafani. Karena syaratnya qanifillah, kain tersebut yaitu kain yang menutup kulit. Ya, sifat-sifat kulit tertutup. Wa yajibu an yakuna min malbusin mithli, dan wajib untuk kain kafan tersebut dari kain yang biasa dipakai, ya semisal itu. Jadi dibelikan dari harta peninggalan si mayit. Jadi kain kafan diambil dari ra'sul mal, itu sebelum harta warisan dibagi. Karena itulah nanti dalam pembahasan warisan, harta warisan tidak boleh dibagi kecuali setelah dikeluarkan darinya mu'anut tajhiz, yaitu biaya untuk penyelenggaraan jenazahnya. Kemudian juga sampai ditunaikan hutang-hutangnya, juga sampai ditunaikan wasiatnya.
baru setelah tercukupi perkara-perkara ini, sisanya itulah yang diwariskan. Dan dipersyaratkan pada masalah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta yang ditinggalkan tersebut. Makanya ketika ingin diberikan dari harta warisan tersebut kain kafan, maka yang wajib untuk diberikan yaitu diberikan kain yang biasa dia pakai, yaitu dalam artian keumuman manusia memakainya. Tidak kain yang kemudian kain yang sangat buruk, misalnya berikan kain goni. Ini namanya ijhaf. Makanya dikatakan di sini li'annahu la ijhafa 'alal mayyit wala 'ala warathati. Dikarenakan apa? Jangan sampai terjadi kezaliman, yaitu pengurangan hak atas si mayit ataupun mengurangi hak ahli waris. Makanya kadar yang wajib adalah diambil yaitu kain yang standar yang biasa digunakan untuk untuk kafan jenazah. Tidak diberikan kain goni dan seterusnya yang murah misalnya, atau diberi yang sangat mahal. Diberi sangat mahal ini juga tidak benar. Kenapa? Karena akan mengurangi pihak ahli waris, hak dari pihak ahli waris. Kecuali apabila memang perkaranya muyassar, perkaranya mudah bagi keluarga tersebut. Seseorang ingin memberi kain yang di atas kain mori, silahkan, yang penting tidak israf, tidak berlebihan. Kenapa ikhwan fillah? Karena Rasulullah SAW telah memerintahkan idza kaffana ahadukum akhah falyuhassin kafanah. Apabila salah seorang kalian mengkafani saudaranya, maka perbaguslah kafannya. Baik. Misalnya seseorang mengkafani dengan kain katun misalnya, katun yang berwarna putih karena sunnahnya putih. Ini tidak mengapa kalau memang hal itu dimudahkan. Yang penting tidak takalluf. Tidak takalluf. Adapun kadar yang normal, yang standar ya dengan kain mori. Wasunnah takfinur rajul fi thalathin lafaif bidin min qutn. Dan yang sunnah fanifillah yaitu mengkafani seorang laki-laki pada 3 lembar kain yang berwarna putih dari qutn, katun. Baik. Kalau kain mori itu dari apa? Itu yang biasa kita gunakan. Masuk kategori dari katun atau sintetis? Sintetis ya. Maka lebih bagus ya kalau mampu untuk membeli yang katun, itu bagus. Cuma tentunya lebih mahal ya kan. Lebih mahal per meternya. Baik. Jadi yang sunnah yaitu mengkafani laki-laki pada 3 lembar kain yang berwarna putih dari katun. Adapun dalil tentang disunnahkannya berwarna putih sebagaimana nanti akan disebutkan, ilbasu min thiyabikum al-bayd atau al-bayad. Ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Syahidnya wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah mayat-mayat kalian padanya. Wa sunnah takfinur rajul fi thalathi lafaif bidin min qutn tumsadu ala ba'diha. Yang ketiga, lembar kain itu dihamparkan satu hamparan, kemudian ditumpang hamparan kedua, kemudian ditumpang hamparan yang ketiga.
Wa yudau 'alaiha mustalqiyan. Kemudian setelah dihamparkan ini, si mayit diletakkan di atasnya dalam kondisi terlentang. Ini tata caranya untuk mengkafani, dan tentunya karena kain yang ada pada saat ini alhamdulillah untuk lebarnya semuanya sudah sama, dalam artian dari penjual paling berapa lebarnya. Nah, ini kalau Pak Tarman hadir bisa ditanya. Nah, yang jelas paling semeter berapa? Semeter 20 atau berapa? Nah, kalau untuk diambil tengahnya ikhwanifillah biasanya tidak cukup, apalagi misalnya mayat atau jenazah yang gendut. Nah, mungkin kalau yang kecil-kecil kayak ukasa cukup satu. Nah, kalau yang gendut, mungkin satu lembar itu tidak cukup untuk menutup semuanya. Maka hendaknya orang yang mengkafani melihat kondisi jenazah. Nah, makanya 3 ini kalau memang jenazahnya itu besar ya jangan ditumpuk rata. Jangan ditumpuk rata. Tapi disiksa. Nah, tahu siksa? Yang paling bawah itu yang di tengah. Karena yang paling bawah ini nanti yang menjadi kafan paling mana? Paling dalam atau paling luar? Paling luar. Ya kan, yang paling bawah yang nempel dengan meja. Itu kan nanti dia di paling luar. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, maka ini dibikin zigzag. Dalam artian tidak pas di tengah-tengah. Nah, sehingga satunya melipat ke kanan, satunya melipat ke kiri. Nah, nanti apa fungsinya ikhwanifillah? Untuk yang besar ya kan bisa tertutup semuanya. Tertutup semuanya, baru kemudian paling akhir ditutup dengan kain kafan yang dari tengah. Tentunya secukupnya. Kalau orang yang besar badannya ya tidak akan bisa menutup semuanya. Nah, kalau seandainya memungkinkan, boleh tidak kemudian ini daripada seperti ini sudah dijahit saja. Dalam artian biar semuanya tertutup. Nah, bagian akhir ini dijahit. Jadi dua lembar kain digandeng, jahit, kemudian menjadi satu lembar. Boleh tidak? Kalau memang tidak cukup ikhwanifillah boleh, sehingga bisa menutup. Nah, karena yang dihitung adalah lembarannya, bukan panjang atau lebarnya. Baik. Kalau lebarnya memang kurang lebar, maka boleh kemudian ditambahkan dijahit biar lebar. Biar lebih lebar. Wa yudau 'alaiha mustalqiyan. Diletakkan mayat itu dalam kondisi istilqa, ya. Baik. Apa makna istilqa? Terlentang. Thumma yuraddu taraful 'ulya min al-janibil aysar ala shiqqihil ayman. Kemudian setelah diletakkan di atas kain kafannya ikhwanifillah, ujung yang paling atas pada sisi kiri. Ujung paling atas pada sisi kiri. Taib itu dilipatkan untuk membungkus si mayit. Berarti dari sisi kiri. Kemudian berarti ditutupkan sampai ke sisi kanan. Kemudian ujung yang sisi kanan ke arah kiri, sehingga kain yang berada di sisi kanan itu yang di atas. Tsumma tsaniyah, tsumma tsalitsah. Demikian. Kemudian balik lagi sisi kiri lagi ke kanan, kemudian kanan ke kiri, terus jadi tumpang tindih. Sehingga kuat. Tsumma yaj'alu zaid ala ra'sihi, tsumma yuqad. Kemudian Kemudian dijadikan
yang tersisa itu pada kepalanya kemudian diikat. Dan ini ketika memotong, bagi yang hendak mengkafani ketika memotong hendaknya ada sisa untuk apa? Untuk bagian kepala dan bagian bawahnya, bagian kaki. Karena di situ untuk mengikat, bahasa mudahnya untuk apa? Pocong. Pocong bagian kepala. Falau kana zaidu aktsar, ju'ila 'inda qadamaihi kadzalika wa yuqad. Ini kalau pas, seandainya ngukurnya kok ngepres. Pres, maka apa? Yang tersisa cukup untuk satu sisi, maka yang sisakan bagian kepala saja. Kalau bisa sisa bagian kepala, bagian kaki, maka ini lebih bagus, sehingga lebih tertutup. Lebih tertutup. Sebagaimana alhamdulillah pada kebanyakan yang ada pada penyelenggaraan jenazah di negeri kita. Baik bagian kepala juga bagian kaki bisa diikat semua. Fa inna dzalika atsbatu lil kafan. Karena sesungguhnya demikian itu lebih kokoh untuk kafan sehingga tidak terurai. Nah, dengan ini berarti selesai alhamdulillah. Pengkafanan itu sampai di sini selesai. Sampai di sini selesai. Berarti masalah tali, masalah tali itu hanya untuk membantu agar kafan tidak terlepas. Oleh karena itulah tidak ada aturan berapa jumlah talinya. Dan bagaimana menalinya tidak ada. Oleh karena itulah masalah tali ini ya sesuai dengan kebutuhan. Karena biasanya yang namanya jenazah qanifillah, tangannya itu lebih meninggi karena tangan jenazah ini qanifillah setelah dimandikan kemudian disedekapkan. Kalau tidak mungkin disedekapkan, diluruskan juga tidak mengapa. Cuma kalau disedekapkan lebih bagus, kenapa? Karena posisi tangan akan lebih mudah. Akan tertata. Tapi kalau lurus biasanya apa? Ketika ini merepotkan. Juga ketika mengkafani akan memperlebar badan si mayit. Maka disedekapkan. Ketika disedekapkan tentunya bagian tangan itu lebih meninggi. Biasanya kalau seperti ini ya kafan bisa terbuka. Makanya bagian atas dan bagian bawahnya dikasih tali. Kemudian bagian lutut biasanya daerah situ butuh tali. Dengan tali yang mudah untuk dibuka nanti ketika Ketika dikuburkan. Berarti kalau biar mudah dikuburkan, menalinya di sisi mana? Tali itu diletakkan di sisi mana? Di sisi mana? Aba kahwa? Di sisi kiri. Bagian kiri. Karena jenazah kan nanti dihadapkan ke kiblah, miring ke kanan, ya kan? Miring pada anggota tubuh kanan, berarti talinya hendaknya diletakkan semuanya di sisi kiri, sehingga nanti tinggal narik gampang. Ini juga perlu diperhatikan. Jangan di tengah atau jangan tali mati, repot. Tapi di sisi kiri sehingga nanti mudah untuk dilepas. Semua ini dalilnya liqauli Aisyah radhiyallahu anha. Ufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 atwabin bidin suhuliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani pada 3 lembar kain yang berwarna putih, dan kain itu adalah kain suhuliyah. Tayyib judud yamaniyah. Bidhamil muhmalatain jam'u sahlin wa huwa thawb al-abyad an-naqi wa la yakunu illa minal qutn. Dinamakan suhuliyah qanifillah, kain yang
putih yang bersih, yaitu tidak ada coraknya, tidak ada gambarnya. Dan tidak dinamakan suhuliyah kecuali kalau dari kapas, kain katun. Ya. Jadi cotton, bahasa Inggris, juga bahasa Arab cotton. Baik. Yang dari kapas, bukan sintetis. Wa yura bi fathis sin sahuliyah. Mansubun ila sahul ya qaryatun bil Yaman. Itu kain yang asalnya dari Yaman, dinisbahkan kepada negeri yang menghasilkan kain tersebut. Laisa fiha qamisun wala imamah, udrija fiha idrajan. Tidak ada padanya qamis, tidak pula dipakaikan imamah, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam kafan itu, begitu saja. Dalam artian dimasukkan, maksudnya apa tadi? Seperti seakan-akan ikhwan fillah, jenazah ini ada kafan, kemudian dimasukkan. Tentunya ya kafannya dihamparkan dulu, kemudian ditutupkan. Ini pengkafanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khayri thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah dari pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, karena sungguhnya itu sebaik-baik pakaian kalian. Dan kafanilah mayat-mayat di antara kalian padanya. Ini berhubungan dengan laki-laki. Lebih mudah alhamdulillah. Adapun berhubungan dengan wanita, insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi dipahami dulu, bagaimana tata cara mengkafani laki-laki. Mudah. Kalau mengkafani perempuan nanti ada beberapa hal tambahan. Tayyib, naktafi bihadza, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta